Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trimulya Arif dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah yang berjudul Mampu Membuat Perencanaan KIE. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah KIE dengan dosen Ibu Dr. Yusriani SKM MKes. Baik, materi pertama itu ada pengertian KIE kesehatan. Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematik untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa. Selanjutnya itu ada pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan atau proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Dan adapun pengertian perencanaan atau proposal menurut pendapat para ahli. Yang pertama itu ada Hasnum Anwar. Menurut Hasnum Anwar, pengertian proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Yang kedua ada Jai. Menurut Jai, pengertian proposal adalah suatu alat bantu untuk manajemen standar agar manajemen organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pengertian proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk ruangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik peneliti di lapangan maupun peneliti di perpustakaan. Selanjutnya ada 4 tujuan KIE dan perencanaan atau proposal. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan sikap dan praktik sehingga tercapai penambahan peserta baru. Yang kedua itu membina kelestarian peserta. Yang ketiga meletakkan dasar bagi mekanisme sosial atau kultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan. Yang keempat itu untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan dan sikap dan praktik masyarakat atau klien secara wajar sehingga masyarakat melaksanakan secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah perencanaan KIE, yang pertama menentukan tujuan, menentukan sasaran KIE, menentukan isi KIE, menentukan metode, menentukan media, menyusun rencana KIE dan menyusun jadwal pelaksanaan. Baik, di slide ke-7 itu ada contoh proposal KIE. Silakan dibaca, di situ hanya berupa sampul dan contoh bagian dari pendahuluan. Selanjutnya ada pembahasan contoh proposal. Poin-poin pembahasan itu yang pertama analisis khalayak dan program, yang kedua desain strategi, yang ketiga rencana kegiatan atau tour, yang keempat metode KIE, yang kelima rencana penilaian, dan keenam perencanaan anggaran, dan yang ketujuh pengembangan konsep pesan. Selanjutnya ada analisis khalayak dan program. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis masalah. Analisis masalah adalah bagaimana cara mengetahui suatu masalah tersebut hingga menimbulkan sebuah solusi, yaitu cara pencegahannya. Khalayak yang potensial, secara demografis, secara sosiologis, psikologis, mengkaji kebijakan yang program yang ada, lembaga atau organisasi potensial dan sumber daya KIE. Di sini ada desain strategi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tujuan pembuat program. Tujuan pembuat program ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua itu halayan sasaran yang dibagi menjadi 3, itu pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang pemilihan media itu ada poster, leaflet, dan slide. Di slide ke-11 itu di sini ada contoh rencana kegiatan tour atau rencana kegiatan, Anda bisa lihat sendiri. Di slide ke-12 ada metode KIE yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sosialisasi penyakit diare dengan cara menyebarkan poster atau leaflet mengenai hidup bersih sehat di tempat-tempat umum. Yang kedua, mengadakan penyuluhan dengan metode ceramah yang membahas pengertian, pencegahan, pengobatan, gejala PHBS, dan menjelaskan hubungan penyakit diare dengan AKB, angka kematian bayi, serta sanitasi makanan dan lingkungan. Yang ketiga itu diskusi berupa tanya jawab yang dilakukan saat akhir penyuluhan,
sehingga para ibu-ibu balita lebih paham dan meyakinkan. Yang keempat itu demonstrasi perilaku hidup bersih sehat, bagaimana cara mencuci tangan yang baik, mencuci anus bayi dengan baik, dan membuang kotoran bayi yang benar dan baik. Yang kelima itu forum group discussion, dengan melakukan pembagian kelompok untuk mendiskusikan suatu kasus, dalam hal ini kasus penyakit diare yang berhubungan dengan PHBS. Di slide ke-13 juga ada contoh perencanaan anggaran yang bisa dilihat sendiri. Di sini ada pengeluaran dan pemasukannya. Selanjutnya ada pengembangan konsep pesan. Yang pertama itu ada pengertian diare. Diare merupakan keadaan abnormal pengeluaran tinja yang sering. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan dalam transport air dan elektrolit dalam usus, terutama pada keadaan-keadaan dengan gangguan intensional pada fungsi digestif, absorpsi, dan sekresi. Yang kedua itu penyebab diare. Faktor infeksi virus, bakteri, parasit, protozoa, jamur, dan parenterial. Yang kedua itu ada faktor malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya ada tindakan emergensinya, itu meningkatkan pemberian cairan rumah tangga, meneruskan pemberian makanan yang lunak, menyediakan garam yang dibutuhkan dan sejumlah nutrisi, membawa penderita diare ke sarana kesehatan apabila telah melebihi 3 hari. Pencegahan diarenya itu selalu pakai alas kaki, jaga kebersihan diri atau PHBS, jaga kebersihan lingkungan, selalu cuci tangan, selalu cuci sayuran dan buah sebelum dikonsumsi, masak makanan hingga matang, selalu mengkonsumsi minuman air putih, berolahraga teratur. Program KAI yaitu instrumen evaluasi, teknik presentasi, dan demonstrasi. Evaluasi dampaknya, input, proses, output, outcome, dan impact. Perencanaan ulang. Bahasan mengenai perencanaan ulang dapat dilakukan jika program BP3D tidak berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan tidak ada perubahan sikap atau perilaku dari warga, terutama ibu-ibu yang memiliki bayi, sehingga angka kematian bayi akibat diare makin tinggi. Itulah tadi materi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.